Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan strategi pembelajaran pada agenda 1 di workshop pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN 2, yaitu agenda pengelolaan diri atau self mastery. Salawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan pada junjungan besar kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua. Yang saya hormati, fasilitator pada agenda 1 di workshop PKN 2 yang diselenggarakan oleh BPSD-MD Provinsi Banten, yaitu Bapak Dr. Makdum. Semoga selalu sehat dan berkah. Yang saya hormati juga seluruh penyelenggara kegiatan workshop PKN 2 di BPSD-MD Provinsi Banten di periode Januari-Februari 2023. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengikuti kegiatan workshop PKN 2 ini. Terima kasih. Izinkan sebelum saya memulai strategi pembelajaran di agenda 1 PKN 2 ini, memperkenalkan diri. Saya Bambang Kurniawan, saya Widya Iswara Madia. Nomor telepon saya di 0815-868-90917. Ini adalah alamat email saya, alamat website saya, dan ini adalah alamat media sosial saya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi melalui medsos ya, seperti itu. Terima kasih. Nah, pengalaman saya menjadi Widya Suara, saya sudah menjadi Widya Suara itu sejak tahun 2012 sampai saat ini sudah 10 tahun lebih. Dan sebelumnya tour of duty saya di pemerintah Kota Tangerang itu diawali pada tahun 1999. Saya masuk di Bapeda, Kota Tangerang. Lalu tahun 2006 saya masuk ke kantor pemberdayaan masyarakat. Lalu tahun 2008 masuk ke Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora Kota Tangerang. Dan tahun 2010 saya masuk ke Dinas Sosial Kota Tangerang. Dalam strategi pembelajaran ini, saya akan memulai nanti dengan gelas ini. Sebenarnya ada dua, ya, ada dua gelas. Yang satu adalah gelas yang terisi penuh, lalu ada air yang mengisi gelas tersebut dan airnya tumpah ke segala sisi dari permukaan gelas tersebut. Dan yang kedua adalah gelas kosong. Nah, di dalam strategi pembelajaran saya ingin menyampaikan dua gambar ini kepada para peserta, ya, untuk didiskusikan di awal pertemuan, yaitu tentang dua gambar ini. Ya, tentu nanti proses diskusinya akan panjang, semua memiliki persepsi yang berbeda terhadap dua gambar ini, dan nanti akan kita berikan konklusi dari filosofi dari dua gambar ini. Nah, kebijakan pelaksanaan dari PKN 2 ini yang pertama adalah dasarnya adalah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lalu ada PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Lalu di situ juga ada Permenpan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Saya pikir ini penting sekali untuk kita pahami bahwa setiap posisi jabatan di ASN itu memiliki standar kompetensi. Dan Permenpan melalui Permenpan nomor 38 2017 sudah menguraikan standar kompetensi jabatan dari setiap ASN. Lalu yang juga cukup penting adalah Perlan nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Ya, lalu ada Kepkalan nomor 1 tahun 2023 yang terbaru, yaitu tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan keputusan Kepala LAN nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan
artian struktural kepemimpinan. Ini adalah beberapa kebijakan yang menjadi landasan diselenggarakannya kegiatan PKN 2 ini. Nah, akan kita mulai dengan the why question, mengapa self-mastery? Gitu ya. Nah, di sini kita akan mengajak peserta untuk berdiskusi tentang mengapa self-mastery harus diberikan di dalam agenda pembelajaran di PKN 2 ini. Tentu diskusinya akan berjalan cukup menarik nanti ya. Dan juga pertanyaan yang tidak kalah pentingnya adalah mengapa self-mastery ditempatkan di agenda pertama di dalam 4 agenda yang sudah didesain masuk di dalam kurikulum PKN 2. Nah, jadi pertanyaan mengapa self-mastery ditempatkan di agenda pertama ini tentu pertanyaan yang pertanyaan mendasar ya. Kenapa sih agenda self-mastery ditempatkan di pertama? Kenapa nggak ditempatkan di agenda kedua, ketiga, dan keempat? Ya. Nah, tentu ini nanti akan kita diskusikan cukup menarik. Akan tetapi saya akan memberikan insight saja bahwa menurut saya kenapa self-mastery ditempatkan di agenda pertama itu dikarenakan agenda pertama self-mastery ini yang terdiri dari 2 mata pelatihan, yaitu energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Ini merupakan ruh bagi agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Ya, jadi kenapa disebut ruh? Karena kepemimpinan yang berintegritas, kepemimpinan yang memiliki energi yang besar, ya, yang ada di dalam diri si pemimpin tersebut, ini benar-benar merupakan fondasi, ya, benar-benar merupakan dasar agar si pemimpin tersebut mampu ya, menyelenggarakan kegiatan kepemimpinannya di institusinya atau di organisasinya masing-masing. Ya, bagaimana dia ingin menjalankan pencapaian sebuah visi dan misi jika misalkan dia tidak memiliki energi kepemimpinan. Bagaimana dia ingin mewujudkan sebuah ultimate goal ya yang besar dari visi yang sudah ada di dalam institusinya, kalau dia tidak memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, mungkin itulah yang menjadi jawaban dari mengapa self-mastery ditempatkan di agenda pertama. Jadi kita ingin bahwa energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan itu benar-benar menjadi fondasi yang kuat sebelum si pemimpin tersebut melaksanakan agenda-agenda kegiatan yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, ini ada latar belakang, ini ada tantangan organisasi, ya menurut hasil survei ada 5 tantangan yang paling banyak dihadapi, yaitu inovasi, tuntutan digitalisasi, pengembangan sumber daya manusia, lalu juga bagaimana tuntutan pelaksanaan kebutuhan masyarakat itu harus diselesaikan dengan cara-cara kerja yang lebih efisien. Dan yang juga sangat penting adalah bagaimana pemimpin itu mampu membangun kolaborasi dalam melaksanakan kegiatannya. Ya, untuk mewujudkan tantangan organisasi tersebut, maka tentu di sini dibutuhkan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap leader. Yang pertama adalah memiliki kemampuan untuk berpikir inovatif, memiliki mindset untuk berkembang, ya, memiliki etika dan integritas, berpikir sistemik, menguasai teknologi digital, komunikasinya juga efektif, dan bagaimana dia membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholders ya, dalam konteks saat ini ya konsep pentahelix mungkin bisa menjadi dasar utama bagaimana kita membangun kolaborasi yang baik di antara stakeholder tersebut. Lalu mengelola perubahan dan memecahkan masalah yang sangat kompleks tentunya bagi seorang pemimpin di PKN 2 ini. Dan yang terakhir adalah memimpin transformasi secara digital. Ini merupakan tuntutan pada era kekinian ya, seperti itu. Dan learning journey dari pelaksanaan PKN 2 ini ya di tahap blended learning ini adalah seperti ini, dari pembelajaran klasikal tahap 1 diselenggarakan di tempat penyelenggaraan, jadi pembukaan di tempat penyelenggaraan ya. Lalu pembelajaran mandiri diikuti dengan pembelajaran mandiri di kedudukan peserta ini secara
e-learning. Lalu e-learning yang berikutnya adalah dilakukan secara sinkronus dan asinkronus masih di kedudukan peserta, artinya di tempat kediaman peserta masing-masing. Ya, lalu selanjutnya adalah membangun komitmen bersama. Ini juga dilakukan secara distance learning ya di tempat kerja peserta atau di tempat lainnya seperti itu. Dan tahap selanjutnya adalah pembelajaran ya, klasikal tahap kedua. Ya, tadi klasikal tahap pertama ada di pembukaan ya, lalu setelah melalui tahapan berikutnya, sekarang masuk ke dalam pembelajaran klasikal tahap kedua. Ini kembali ke tempat penyelenggara di kampus ya. Seperti itu. Lalu ada aktualisasi kepemimpinan kolaboratif. Ini sudah merupakan implementasi dari aktualisasi kepemimpinan kolaboratif. Ini dilaksanakan di tempat kerja peserta. Dan yang terakhir nanti setelah aktualisasi kepemimpinan, lalu peserta masuk lagi ke ke asrama, ke kampus di tempat penyelenggara itu untuk melaksanakan pembelajaran klasikal di tahap ketiga. Jadi ada klasikalnya ada 3 tahap, pertama, lalu di pertengahan, dan di akhir ya seperti itu. Selebihnya peserta bisa melakukan self learning, e-learning, dan bisa juga bekerja secara kelompok nanti ya seperti itu. Ini output dari PKN tingkat 2 ya seperti ini. Jadi ada pembagian klasikal tahap 1 tadi sudah saya jelaskan. Nanti peserta juga diminta untuk membuat essay dari masing-masing agenda 1, agenda 2, agenda 3 dibuatkan essay-nya masing-masing pada saat tahap pembelajaran mandiri. Lalu tadi sudah disampaikan ada pembelajaran e-learning juga ya seperti itu. Lalu di sini ada pembangunan komitmen bersama, ini juga masih berjalan secara mandiri ya seperti itu. Lalu pembelajaran tahap klasikal tahap 2 ini juga dilakukan nanti di kampus ya. Jadi ini menyusun laporan visitasi kepemimpinan nasional, ada tugas individu dan tugas kelompok, lalu ada evaluasi akademik yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara nanti. Dan di sini peserta diminta nanti sudah mulai menyusun rancangan proyek perubahannya ya seperti itu, dan menyusun juga policy brief dari hasil visitasi kepemimpinan nasional ya. Nah, di sini ada aktualisasi kepemimpinan strategis, ini dilaksanakan di tempat kerja para peserta ya untuk mengaktualisasikan kepemimpinan strategisnya ya. Dan di sini ada pelaksanaan proyek perubahan. Nah, bersama dengan itu nanti akan ada mentoring dari pelaksanaan pengembangan potensi diri. Ini dilakukan oleh mentor dan narasumber lainnya. Dan terakhir setelah aktualisasi itu disusun, dilakukan, para peserta seluruhnya kembali masuk ke dalam kampus untuk mengikuti sesi pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran klasikal tahap ketiga. Dan di sini akan dilaksanakan seminar proyek perubahan dan sekaligus laporan pengembangan potensi diri. Kira-kira gambaran garis besarnya. Itu, dan sebelum ditutup saya akan menyampaikan sebuah quote nanti, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang banyak, melakukan semuanya dengan sabar dan ikhlas, serta berani menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam situasi apapun, karena dia tahu kalau Tuhan Sang Maha Penguasa senantiasa melihatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam video strategi pembelajaran untuk agenda 1 di PKN 2. Mudah-mudahan yang menyimak baik fasilitator maupun panitia penyelenggara berkenan dengan presentasi saya, dan
saya ucapkan terima kasih. Dan ini adalah gambar yang saya ambil dari gunung Gunung Kelimutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur di ND. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjalan bersama menikmati keindahan pesona alam Indonesia. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, semoga berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.